Hey bre, welcome back to my channel. Semua hal yang berbau mistis dan kejadian horor selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga membuat kita penasaran. Bukan hanya kisah horor tentang hantu Indonesia, tetapi juga hantu luar negeri. Misalnya Dracula salah satunya. Dracula konon adalah hantu berwujud manusia yang suka meminum darah korbannya. Menurut cerita rakyat, mereka menggigit leher korban dan menghisap darahnya sampai habis. Meski Dracula cukup populer, tetapi kebanyakan orang hanya menganggap keberadaannya sebagai mitos belaka. Namun, siapa sangka jika Dracula benar-benar ada dan pernah hidup di dunia nyata, bukan sebagai hantu, melainkan seorang raja. Jangan membayangkan Raja Dracula ini adalah hantu atau makhluk mitologi belaka. Dia justru adalah seorang manusia sama seperti kita. Vlad III, seorang penguasa abad pertengahan Wallachia, wilayah yang sekarang menjadi Rumania Selatan. Ia lahir sekitar tahun 1430 di Transylvania, putra dari Vlad II, seorang bangsawan yang diasingkan. Dalam sejarah penguasa, ia lebih dikenal sebagai Vlad the Impaler, atau yang lebih terdengar mengerikan, Vlad si Dracula. Pada tahun 1442, Vlad III dan adik laki-lakinya diserahkan kepada Sultan Murad II, yang saat itu menjadi penguasa Kekaisaran Ottoman. Selama penahanan, mereka diajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti filsafat dan seni. Mereka juga menjadi penunggang kuda dan prajurit yang terampil. Pasalnya, karena mereka menerima pelajaran menunggang kuda dan ilmu berpedang. Terlepas dari apa yang dipelajari, Vlad tidak senang menjadi tahanan. Sebaliknya, adik laki-lakinya mampu menyesuaikan diri dengan baik dan menjalin persahabatan dengan putra Sultan Mehmed II. Kemudian ia memeluk Islam. Permusuhan ini menjadi motivasi Vlad untuk melawan Ottoman ketika ia akhirnya menjadi penguasa Wallachia pada tahun 1448. Ketika ia sudah menjadi penguasa dan untuk memperkokoh kekuasaan, Vlad mengundang ratusan bangsawan, dan pada suatu fakta sejarah mengungkap bahwa pada suatu saat ia bertanya kepada tamunya, yaitu orang-orang dari Hongaria, berapa umur mereka. Vlad III ingin tahu siapa yang cukup tua. Dari pernyataan itu, ia berusaha untuk mengidentifikasi dan menduga bahwa orang-orang yang umurnya cukup tua telah turut berpartisipasi dalam penggulingan dan membunuh ayahnya pada tahun 1447. Dan secara mengejutkan, sesaat masih dalam suasana pesta, beberapa orang yang berumur cukup tua dan diduga terlibat dalam pembunuhan ayahnya, Vlad III meminta pasukannya menyeret orang-orang itu keluar. Di luar pesta, sebuah sulah tajam berukuran besar telah disiapkan. Satu persatu orang-orang itu mulai ditusukkan duburnya kepada sulah hingga menembus sampai ke mulut atau leher para korbannya. Pancang lalu kemudian ditanam secara vertikal ke dalam tanah sehingga korban dibiarkan tubuhnya menjuntai di udara. Tambahnya, Vlad menusuk orang dengan cara yang menghindari kerusakan pada organ vital dan dengan demikian mencegah kematian seketika. Sebaliknya, para korban menderita berjam-jam atau berhari-hari sebelum ia meninggal dunia. Dan pada tahun 1462, Mehmed II memimpin 90.000 tentara melawan The Impaler. Saat mereka mendekati ibu kota Vlad, Ottoman tidak menemui perlawanan. Sebaliknya, jalan itu dipenuhi oleh 20.000 orang Turki dan Muslim Bulgaria yang mati tertusuk sulah. Mehmed II dan sejarah penguasa Ottoman mencatat kegilaan yang pernah dilakukan Vlad si Dracula. Tidak hanya itu, ada juga kisah tentang kesadisan Vlad yang lain selain menyulap para korban yang membuatnya murka. Satu kisah sejarah mengisahkan tentang Vlad yang makan roti di medan pertempuran. Di antara tentara yang baru saja dia kalahkan, ia mencelupkan rotinya ke dalam lumuran darah tentara lawan yang tewas sebagai selai rotinya. Lalu ia memakannya. Bagaimanapun, Vlad III tercatat sejarah penguasa sebagai Dracula dalam kisah nyata yang sangat mengerikan. Bahkan, ia lebih mengerikan dari Dracula fiktif dalam banyak karya novel dan drama.